Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di channel Widayakas Laboratory. Oke, di tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara kita memproses ADC dengan menggunakan interupsi gitu ya. Di tutorial-tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang konversi ADC menggunakan metode polling dan konversi ADC dengan menggunakan metode DMA atau Direct Memory Access. Nah, di tutorial kali ini saya akan membahas tentang interrupt gitu ya. Interrupt ini merupakan suatu metode di dalam microcontroller yang salah satunya bisa diimplementasikan untuk ADC ya. Nah, jadi beda dengan metode-metode sebelumnya, interrupt itu memiliki metode atau cara kerjanya interrupt itu adalah ya seperti yang saya pernah jelaskan di tutorial sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan metode polling ini bekerja dengan cara CPU akan terus-menerus melakukan checking gitu ya. Apakah ADC selesai konversi gitu ya. Nah, kalau misalkan belum gitu ya, ya udah dia lanjut dulu nih konversi. Dia akan terus-menerus bertanya gitu ya. Sedangkan metode interrupt, dia ini CPU ini tidak akan bertanya gitu ya. Melainkan ADC-nya sendiri yang akan memberitahu gitu loh. CPU ini nih, saya sudah selesai konversi. Oke, datanya saya ambil. Seperti itu. Nah, itu adalah cara kerja antara polling dan interrupt. Nah, pada tutorial ini di sini saya akan menggunakan microcontroller yang sudah saya sambung dengan jumper di sini ya. Nah, jumper di sini ada 6, 4 untuk channel input ya. Di sini ada input yang terhubung ke pin A0, A1, A2 dan A3. Jadi ada 4 channel input dan ada 2 jumper untuk supply. Nah, dimana nanti supply ini 3V3 dan ground ini akan saya gunakan untuk merubah gitu ya, merubah state dari jumpernya. Kita cek apakah sudah benar dapat memberikan nilai konversi atau belum gitu ya. Itu untuk mencoba seperti itu. Oke, biar tidak lama-lama kita langsung saja ya, kita klik kanan di sini, kita pilih menu new STM32 project. Saya klik dulu. Oke. Ya, di commercial part number kita ketik F401 CCU6 ya. Di sini akan muncul, kita pilih yang JCU6, kita klik next, kita beri nama tutorial 5 ADC multi channel interrupt conversion. Oke, kayak gini ya, interrupt. Oke, kita klik finish di sini. Oke, ya, di sini sudah muncul ya IC yang akan kita konfigurasi. Baik, kita mulai dari sistem core. Kita pilih menu RCC, high speed clock-nya, HSE-nya kita pilih yang kristal. Lalu menu sistem, debug-nya kita pilih yang serial wire ya. Oke. Lalu kita masuk ke dalam menu analog di sini. Analog kita klik yang ADC1, kita pilih in 0, in 1, in 2, in 3. Kita akan menggunakan 4 channel saja ya. Kita akan menggunakan channel PA0, PA1, PA2 dan PA3. Baik, lalu kita masuk ke parameter settings ya. Nah, di parameter settings ini di sini kita menggunakan resolusinya 12 bit. Lalu scan conversionnya kita enable, continuous conversionnya kita enable juga. Untuk yang discontinuous dan DMA continuous request ini kita disable saja. Number of conversion, ada berapa channel atau ada berapa input gitu ya yang akan kita konversi. Di sini ada 4, maka saya tulis, saya pilih 4 channel gitu ya.
Nah, di sini akan secara otomatis keluar rank 1 2 3 4. Nah, di rank 1 kita akan melakukan konfigurasi channelnya adalah channel 0 dengan sampling time-nya kita pakai yang paling tinggi saja 480 gitu ya. Rank 2 kita pilih ke channel 1, sampling times-nya adalah 480 cycles. Lalu rank 3, nah sini ya. Rank 3 kita pilih channel 2 dengan cycles-nya 480. Lalu rank 4 ini ada di channel 3, sampling time-nya 480. Ya, ini sudah dikonfigurasi seperti ini. Kita tutup saja rank-nya. Baik, kalau sudah selesai melakukan konfigurasi di parameter settings, berikutnya kita masuk ke tab NVIC settings ya. Ini untuk mengaktifkan interrupt-nya. Kita klik saja di ADC1 global interrupt, ini kita enable. Baik, ini sudah kita aktifkan. Nah, yang berikutnya adalah jangan lupa kita pastikan clock configuration-nya sudah menggunakan high speed external. Nah, di sini kita klik ASE, di sini kita klik juga ASE. Nah, kalau sudah selesai, maka berikutnya kita save. Ya. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya editor programnya untuk kita tulis program. Pertama kali yang harus dilakukan adalah kita bisa melakukan definisi ya. Kita bisa membuat define. Di sini saya akan mendefinisikan berapa banyak input ADC. 6 of input, di sini ada 4 ya, karena saya menggunakan 4 channel atau 4 input. Lalu berikutnya saya akan membuat sebuah variabel di sini ya, di section atau di bagian private variable ini. Yang pertama saya akan membuat variabel untuk menyimpan nilai atau data dari ADC. ADC value dengan array sebanyak berapa elemen, yaitu ada 6 input di sini. Oke. Nah, berikutnya di sini saya akan membuat variabel di mana variabel ini berfungsi untuk nantinya akan digunakan untuk proses iterasi atau proses increment ya. Karena proses konversi dengan menggunakan metode interrupt ini, ADC ini akan secara bergantian ya, secara berurutan, bergantian melakukan konversi dan disimpan ke elemen atau ke indeks yang ada di ADC value ini. Ya, jadi kalau misalkan nanti kita punya 4 channel, maka dia akan menyimpan datanya itu di ADC value 0, ADC value 1, ADC value 2, dan ADC value 3 ya. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk proses increment. Jadi saya buat di sini unsigned integer 8 ya. Saya buat nama variabelnya sebagai ADC index, yang mana kita set nilai awalnya dengan nilai 0 ya. Kita inisialisasikan dengan nilai 0. Oke. Jika sudah, saya rasa ini sudah sih ya. Ini sudah kita definisikan dan kita buatkan variabelnya. Nah, berikutnya adalah kita melakukan starting atau kita mulai proses konversinya. Ini harus diaktifkan dulu ya di bagian sini, val ADC start. Nah, kita cari yang IT di sini ya, atau interrupt. Ini adalah interrupt HADC 1 ya, karena dia harus menyesuaikan ya dengan yang ada di variabel ini. Jadi di variabel ini sudah tersedia ya handle type def-nya di sini HADC 1. Baik. Kalau sudah, maka yang perlu diperhatikan adalah pada saat melakukan atau menggunakan ADC dengan metode interupsi, maka proses storage atau proses penyimpanan data itu tidak dilakukan di dalam while one, melainkan
ada fungsi tersendiri dan sudah disediakan oleh STM32Cube IDE. Jadi ada fungsi tersendiri yang dapat kita sebut sebagai ISR ya, atau Interrupt Service Routine. Nah, itu STM32Cube IDE ini sudah menyediakan fungsi ini ya. Jadi tinggal kita kopas saja, nanti kita tinggal mengcopy dan paste gitu ya. Nah, untuk fungsinya kita bisa akses. Jadi di sini di Project Explorer kita masuk ke project kita di sini ya. Kita ke bagian drivers. Kita pilih atau kita expand di bagian STM32 di sini. Lalu ke source. Nah, ini. Di sini ada library ya. Ini istilahnya library. Nah, kita bisa membuka program atau ini kita expand STM32F4XX haladc.c. Ini kita expand. Nah, di dalam file C ini terdapat banyak sekali fungsi ya. Fungsi yang disediakan oleh library HAL itu sendiri. Nah, seperti contohnya haladc start interrupt ini juga sudah ada ya di sini ya. Ini. Nah, untuk ISR atau penggunaan fungsi interrupt-nya ini, kita bisa cari fungsi haladc ini ya, conversion complete callback. Bisa kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul filenya ya, file.c-nya. Nah, ini kita dapat mengcopy. Ya, jadi kalau ada tulisan weak ini dia dapat digunakan ya. Nah, kita copy ya di sini. Ctrl C atau kita klik kanan copy. Lalu kita kembali lagi ke file main.c kita. Kita scroll ke paling bawah ya. Kita scroll ke bagian sini. Nah, di sini ada user code begin 4. Kita letakkan di sini saja. Baik. Nah, ini bisa kita hapus ya teman-teman ya. Nah, nanti proses konversi itu akan langsung masuk ke sini ya. Jadi tidak akan diproses di dalam while1. Baik. Program di dalamnya kita dapat mengisinya dengan if ya. Jadi di sini dibiarkan aja ya haadc ya. If haadc instance sama dengan adc1 ya. Nah, maka kita akan melakukan apa? Kita akan melakukan penyimpanan data konversi ADC. Nah, jadi kita tulis ADC value. Nah, indeksnya dari mana? Indeksnya dari ADC index. Nah, yang pertama tadi ADC index sudah kita kita inisialisasi dengan nilai 0 ya di awal ya. Nah, di bagian sini, nah ADC index sama dengan 0, maka kita akan memulai penyimpanan datanya di variabel ADC value dengan index 0 ya. Oke. Mana tadi user code bikin 4 nih. Nah, di sini kita akan melakukan penyimpanan data ADC haladc get value dari ADC1. Nah, setelah kita melakukan proses penyimpanan data, maka kita harus melakukan increment dari ADC index tadi. Nilai dari ADC index ini kita harus menambahkan nilainya ya. Kita harus melakukan increment satu persatu, yang awalnya dari 0 ya menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka di sini dapat ditulis dengan ADC index, nah plus karena dia akan melakukan proses increment sebesar 1, sehingga dari sini dapat menghasilkan nilai. Jadi dari sini ya dia akan memulai dari 0, lalu 1, lalu 2, lalu 3 gitu ya, sampai nilai yang kita masukkan di num of input. Jadi kalau misalkan num of inputnya 4 ya dia sampai 4 gitu, sehingga kita perlu membatasi. Nah,
ketika dia sudah sampai di proses konversi terakhir gitu ya, agar ADC index ini tidak terus-menerus bertambah, karena kalau seperti ini dia itu akan terus-menerus bertambah ya, dan entah sampai kapan dia berhenti gitu ya. Maka harus kita batasi. Nah, membatasinya dengan cara if ADC index gitu ya lebih dari num of input, nah, maka kita harus mengenolkan ADC indexnya kan 0. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi fungsi interruptnya sudah cukup seperti ini saja. Coba kita save. Oke, ini sudah saya save, lalu kita build. Oke. Nah, di sini ada warning ya. Ada warning yang perlu kita perhatikan. Kira-kira ada yang salah atau tidak ya? Ntar kita cek dulu. Kira-kira apa yang salah? Ini sepertinya di ini. Oke. Ya. Jadi sudah tidak ada yang salah ya. Sudah tidak ada warning lagi dan tidak ada error. Lalu berikutnya dapat kita upload programnya. Dipastikan projectnya tutorial 5, debug tutorial 5 ADC multi channel, kita klik oke. Ya. Nah, program sudah diupload ke board microcontroller. Berikutnya kita dapat melakukan monitoring dengan menggunakan debug di sini ya. Kita klik. Tampilannya harusnya oke, ini sudah muncul. Ini biar saya close saja. Di bagian kanan layar kita pilih menu Live Expressions. Nah, di sini sudah ada ADC value ya. Kalau belum ada, silahkan kalian bisa klik kanan di sini. Nanti atau bisa diklik Add New Expression di sini. Jadi kalau klik kanan ini untuk menghapus. Ini bisa di Add New Expression kalau belum ada variabel yang akan kita monitor, di mana variabel di sini variabel ADC value. Nah, ADC value ini karena tadi ada 4 input ya, 4 input dan kita jadikan ke dalam bentuk array, maka dia akan secara otomatis membuka, akan ada tersedia variabel seperti ini. Sekarang kita jalankan. Nah, ini ya. Oke, jadi kalau dilihat dari sini, oke, ini masih ada yang error ya di sini, masih pembacaannya masih jelek, sehingga perlu kita cek di sini. Ini di num of input ini kita ketikkan. Oke, kita build lagi. Oke, kita upload. Selesai di-upload, kita debug lagi. Kita close. Menu Live Expressions. Oke, kita resum. Nah, ini ya. Ini sudah bisa kita lihat di sini di channel 3, channel 4 ya, di ADC value 3 itu terlihat nilainya 4091 4093, karena di channel 4 ini saya hubungkan dengan VCC atau dengan 3V3 gitu ya. Oke, kita coba pindah channel 4 ke ground, maka dia akan memberikan nilai
0101. Baik, kalau yang lain saya pindah juga sini. Ya, maka di A0 dan A1 saya hubungkan dengan 3V3, dia akan memberikan nilai 4009 sekian. Dan di channel A2 dan A3 sudah saya berikan dengan ini ya, dengan ground, sehingga bernilai 1 dan 0. Ya, maka dari proses konversi ini dapat dikatakan sudah berhasil ya teman-teman ya. Ini adalah cara yang dapat kita lakukan dalam menggunakan metode konversi ya. Nah, ini bisa dilihat nih di while one dia tidak ada, di sini tidak ada program sama sekali, kosong. Karena interrupt ini akan memanggil fungsi ISR di sini, yaitu fungsi HAL ADC ini ya, conversion complete callback. Dia akan menjalankan program ini, sehingga di bagian while one tadi tidak ada program sama sekali, karena dia akan langsung meloncat dan masuk ke fungsi yang ada di sini. Nah, berkaitan dengan konversi ADC, kalau misalkan kalian ingin bermain dengan line follower gitu ya, karena kan ketika kalau kita mainan robot line follower, maka otomatis channel ADC-nya banyak ya. Ya paling tidak kita bisa menggunakan 4, 6 atau 8 atau mungkin lebih dari itu ya untuk input ADC sensornya. Bahkan ada yang sampai 14 gitu ya, ada yang menggunakan 14 sensor. Nah, jadi kita bisa menggunakan kalau multi channel, kita bisa menggunakan DMA. Jadi waktu saya baca-baca source atau referensi atau artikel dari internet, itu untuk pembacaan ADC multi channel lebih enak atau lebih baik menggunakan DMA gitu ya. Maka kalian nantinya bisa mencoba, kalau mau menggunakan multi channel, saya sarankan atau direkomendasikan menggunakan metode DMA. Nah, itu dari referensi yang saya baca. Apakah menggunakan konversi polling tidak bisa gitu ya? Bisa, tetap kalian tetap bisa menggunakan polling, hanya saja yang direkomendasikan menggunakan DMA gitu ya. Karena kan kalau menggunakan polling, ya itu tadi CPU itu akan terus-menerus bertanya gitu ya. Dia akan memproses apakah dia akan bertanya, melakukan pengecekan apakah konversi ADC-nya sudah selesai atau belum gitu. Sedangkan kalau yang DMA ini dia akan di take over gitu ya. Prosesnya akan di take over dengan DMA. Maka CPU ini dapat berjalan atau dapat mengerjakan proses yang lain. Sedangkan kalau interrupt, CPU nanti akan diberitahu oleh ADC jika proses konversi sudah selesai. Ya, itu adalah perbedaannya. Nah, itu silahkan kalian bisa menggunakan metode yang mana untuk project-project kalian. Oke, ya, jadi saya rasa untuk tutorial ADC khususnya interrupt sampai di sini. Silakan kalian dapat belajar. Selamat belajar, selamat bereksplorasi, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.